Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan menuju ke sebuah lokasi. Kita akan mendatangi sebuah gua yang cukup. Bagaimana tidak? Ternyata di gua ini menyimpan misteri yang cukup kuat. Konon katanya, di gua ini bisa ada jalan menuju ke kota Mekah tanpa menggunakan kapal. Di zaman dulu pernah digunakan untuk menuju ke Mekah oleh para waliullah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, subhanallah, segala puji bagi Allah. Beliau yang wafat, waliullah yang soleh, yang taat kepada Allah. Sekalipun beliau sudah meninggal, beliau tetap memberikan berkah kepada masyarakat sekitar. Banyak sekali masyarakat yang berjualan, yang mendapatkan hasil, bisa menghidupi keluarganya dari hasil berjualan di sini. Berkah yang beliau berikan kepada masyarakat mengalir sampai saat ini, bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar sampai saat ini. Para peziarah berdatangan dari berbagai daerah, dari berbagai pelosok negeri. Mereka ikut mendoakan sang wali yang berjasa besar untuk agama, yang berjasa besar telah berjuang menyiarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat ini. Meskipun sebenarnya beliau adalah berasal dari Jawa Timur, beliau sengaja datang ke Jawa Barat untuk mensiarkan agama Islam di Jawa Barat. Bukan tanpa sebab, beliau mendapatkan petunjuk isyarah sewaktu beliau melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Beliau mendapatkan petunjuk sehingga beliau mendatangi dan mencari gua yang ada di Jawa Barat ini. Sewaktu dalam pencarian gua, beliau mencari ke berbagai daerah, ke berbagai kampung di Jawa Barat ini. Dibekali dengan ilmu keterampilan bertani bercocok tanam, beliau berbagi ilmu kepada masyarakat tentang bercocok tanam. Sampai pada akhirnya beliau pun menemukan gua yang beliau cari. Dan akhirnya beliau mengajarkan ilmu-ilmu agama yang beliau kuasai di daerah ini. Dan akhirnya tempat ini sempat dipakai pertemuan oleh para wali-waliullah. Dan tempat ini juga dipakai untuk menempa ilmu agama oleh para santri, oleh para masyarakat sekitar. Subhanallah. Cukup masuk logika. Di zamannya, gua adalah lokasi tempat yang cukup aman untuk mengadakan pertemuan-pertemuan penting atau untuk mengadakan acara-acara yang cukup penting. Karena di kala waktu itu, pada zamannya, Islam belum begitu populer. Di sini, ternyata terdapat sebuah podium atau mimbar yang pernah dipakai oleh para waliullah untuk berceramah atau untuk menyampaikan pesan-pesan untuk musyawarah umum bersama para santri. Subhanallah, saya mendapatkan kehormatan untuk azan di podium di mimbar itu. Subhanallah, rasanya azan di tempat seperti biasa di musola dengan di sini ada sedikit perbedaan rasa. Saya sangat merasakan getaran energi yang cukup luar biasa menyentuh ke dalam relung jiwa saya. Mungkin itu yang disebutkan energi karomah dari orang-orang yang soleh, dari waliullah. Dan ternyata konon katanya ada jalan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Dan inilah lokasi yang membuat kami penasaran
sehingga menggiring kami mendatangi tempat ini. Ternyata ada sebuah lorong kecil yang konon pernah digunakan oleh para waliullah untuk menjalankan ibadah haji ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bahkan konon katanya bisa sholat Jumat di kota Makkah Al-Mukarramah melalui jalan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bagi sebagian orang tidak masuk logika, tetapi bagi kami yang mempercayai hal-hal gaib, kami percaya hal itu bisa terjadi. Karena sesungguhnya hal-hal gaib tidak akan pernah bisa dicerna oleh logika. Sampai kapanpun akan sulit mencari nalar. Hal-hal gaib sangat sulit dinalarkan dan sangat sulit dilogikakan. Memang seperti itu kenyataan yang terjadi. Nah, ini yang jalan Cirebon Sunan Gunung Jati, saya Sarif Hidayatullah. Subhanallah. Nah, ya tilas jalan ke Surabaya Sunan Ampel. Jantan para wali kapunggur wali termasuk Kali Sango, Lebat Guhaya masing-masing gaduh jalan. Musyawarah di Lebat Guhaya. Kanggo mengatur strategi nyebarkeun agama Islam di Indonesia kapungkur anu ka timur, ka Banten, ka Surabaya, Jawa Barat. Konon katanya, pintu ini adalah jalan ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati ingin berkunjung ke tempat ini, maka akan keluar dari pintu ini. Dan ada jalan untuk Kanjeng Sunan Ampel. Cukup banyak sekali petilasan-petilasan para wali di sini. Dan gua ini ternyata cukup panjang, sehingga membuat kaki agak pegal sedikit. Sampailah saya di lokasi pertapaan Syekh Abdul Muhyi. Beliau pernah bertapa di sini atau bertafakur di sini, riyadhah di sini. Dengan tujuan beliau menenangkan hati dan pikiran, mendekatkan jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tempat yang menjadi saksi bahwa beliau pernah mendekatkan diri kepada Allah. Di lokasi inilah beliau melaksanakannya. Saya mencoba berdoa di tempat ini dan sambil merasakan sedikit energi positif yang ada di sekitar tempat ini. Subhanallah, sangat luar biasa sekali di wilayah sekitaran ini. Anggugi ka beres satunya keluarnya. Saya melanjutkan perjalanan berikutnya, karena ternyata lorong gua ini masih panjang. Masih ada lagi petilasan-petilasan lainnya yang belum kita datangi. Dan kali ini konon katanya ini adalah air yang sangat bersih. Masyarakat biasa menyebutnya air yang berkaromah. Air ini menetes tanpa henti dari atas. Mungkin dari resapan air pemandu kami tak henti-hentinya membacakan sholawat. Saya jadi teringat dengan kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah melaksanakan zikir di Gua Hira. Jadi saudara, di sini harus membawa baterai yang cukup besar karena agak gelap sekali. Yuk kita lanjut lagi. Jadi sepanjang gua ini ada sungai kecil. Ini air mengalir dari gunung, mengalir sepanjang gua ini. Udah masuk. Coba yang pakaiannya.
Oh, jadi ini kopiah. Sambil niat saya ambilan berapa? Oh, ini ada lubang kopiah. Ini diacak ya, jadi diacak. Basah. Jadi ini biasanya dicoba satu. Kalau saya nggak coba deh, saya pakai acak aja. Saya merem, terus saya langsung melakukan pencobaan. Saya buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Saya merem ya. Saya nggak tahu mau jatuhnya ke yang mana, saya merem. Wah, ini pas sekali, perasaan saya pas nih. Pas ya. Ini pas. Pas banget ini. Pop banget. Saya nggak milih-milih ya, langsung satu aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada panggilan. Amin. Ya, komplek pesantren taya tilas nyimpen kitab Qur'ana. Kongkur si Abdul Muhi ngadidik santri ulang santrina jadi anjeunna. Jadi galarna tilas nyimpen kitab Qur'an. Komplek pesantren ya. Jadi dulunya ini tempat penyimpanan Al-Qur'an. Bekas Abdul Muhi ngadidik santrinya di sini. Jadi mengadakan pengajiannya di sini, mengajar ngaji. Jalan ke Banten. Yang di bawah sebut dapurnya Pedaringan sebutnya. Oh, ini Pedaringan. Nah, dapurnya kalau di pondok pesantren dapur umum. Dapur umum. Ini batunya hitam banget ya? Ada ngambil tuh ada jaraknya. Oh iya. Diambilin sedikit-sedikit. Jemaah. Wah, itu menjalan ke Banten terakhir. Terakhir. Ujungnya. Alhamdulillah. Kita sampai juga ke Tasik ya, Gua Pamijahan. Di sini cukup menarik, baik untuk wisata religi ataupun untuk wisata liburan juga cukup menarik. Jadi yang penasaran boleh dicoba datang ke sini. Cukup menarik sekali, eksotis sekali tempatnya. Pemandangannya pokoknya bikin damai dan tentram. Boleh datang ke sini, silahkan. Kita udah ya ini Pak? Ya udah, tinggal Sumur Kejayaan bekas mandinya satu lagi terakhir. Masih ada satu lagi peninggalan zaman dulu, yaitu Sumur Kejayaan bekas mandinya Syekh Abdul Muhi ya. Di muka belum dah. Oh, Huripan bekas wudunya. oh bekas wudhunya Huripan. Ini panjang sekali ya, panjang. Hampir 1 kilo, Iya, 800 meter lebih. Ini 800 meter panjangnya. Tuh. Ini ya bekas apa ini? Ini kayaknya meja gitu ya, kayak bekas meja. Bisa dipakai untuk meja zaman dulu kayak. Jadi alhamdulillah kita nyampe juga ke sini. Ternyata di sini sangat menarik kisah-kisahnya juga ya tadi. Ini bekas Syekh Syarif Hidayatullah tadi. Kita kembali turun sepertinya ya. Kita kembali turun. Yuk. Wah, luar biasa ya. Kita lanjut lagi. Luar biasa sekali, sangat penuh sekali dan berdesakan. Pada akhirnya, saya memutar otak sedikit. Lalu saya berusaha menerobos kerumunan banyak orang. Dan akhirnya, alhamdulillah berhasil juga, meskipun banyak terjepit. Dan agak kesulitan memang. Tetapi berhasil juga mendahului orang-orang yang memang bersantai untuk menikmati pemandangan gua itu. Jadi kita sekarang menuju keluar. Jadi ini jalan keluar ya. Banyak sekali pejarahnya. Setiap harinya tuh bisa puluhan, bisa ratusan malah. Itu dalam hari-hari biasa ya.
kalau hari-hari tertentu bisa nyampe ratusan ribuan. Jadi lumayan banyak banget. Banyak sekali para peziarah sini. Kita ini jalan keluar, terus nanti ada lokasi guha untuk pertapaan. Jadi nanti di luar ada untuk pertapaan khusus ya. Halo. Kita naik ke atas nih. Wah. Minggu gitu kan. Kira kamu kan orang di foto sekarang di dia. Nah, ini. Kenangan. Kita langsung keluar. Terakhir. Untuk keluar terakhir. Masuknya dari sana tadi pintunya lain lagi. Pintu keluarnya. Jadi kita udah keluar dari lingkungan, dari wilayah gua itu. Kita ke wilayah lain. Ada lagi tempat khusus untuk bersemedi atau dulu pakai untuk bertafakur ya kalau kata kita itu. Iya. Sebetulnya cukup capek, lelah, tapi cukup nikmat. Untuk para penghayat spiritual memang cukup nikmat. Jadi kita saat ini menuju lokasi. Ada perbedaan. Ada yang menarik di sini. Kenapa? Karena kita menelusuri perkebunan. Jadi ini perkebunan hutan. Untuk menuju ke lokasi itu, kita harus memakai jalan alternatif ini. Karena kalau tidak pakai jalan alternatif ini, kita agak kesulitan untuk mencapai ke lokasi ini. Sebetulnya menyambung dengan gua tadi katanya. Tetapi aksesnya tuh kita harus merayap. Jadi tidak memungkinkan. Makanya kita harus melalui jalan ini. Ayo ikuti lagi yuk. Tetap mengembara. Jadi pengembaraan kita kali ini dalam rangka berziarah ke Tasik Syekh Abdul Muhyi. Di sini banyak sekali sejarah-sejarah. Nanti kita cari tahu sedikit sejarah singkat dari beliau. Ya. Sarangnya jantan sarangnya itu Robi. Nah, buah pada kapenak. Ciri-ciri nak. Oh, dah lungsur ke hanak. Penuh lawang pintu namanya. Awal mulanya beliau tuh sedang munggah haji mungkin ya. Oh, Di Mekah, lalu terlihat tanda-tanda kewalian beliau di saat di Mekah itu. Disuruh sama gurunya Mencari gua ini. Lalu beliau mengembara ke wilayah Jawa Barat. karena agama Islam. Jadi beliau tuh dari Surabaya gitu. Jadi mengembara ke sini karena tanda-tanda kewaliannya saat beliau berada di Mekah itu terlihat dengan cahaya di tubuhnya, atau kalau sekarang dibilang aura ya. Jadi ada aura tertentu di tubuhnya. Nah, jadi beliau itu termasuk ulama besar mensyiarkan agama di wilayah Jawa Barat ini juga. Dan akhirnya beliau datang ke sini menemukan gua ini. Dan saat di perjalanan beliau itu sambil bercocok tanam bersama masyarakat, berbagi ilmu cocok tanam bersama masyarakat di wilayah sini sebelum menemukan gua ini. Dan akhirnya beliau menemukan gua ini. Luar biasa ya, subhanallah. Pengorbanan seorang ulama di zaman dulu, di kala waktu itu Islam belum begitu banyak ya. Jadi lebih berat pengorbanannya, perjuangannya lebih berat. Kalau kita kan sekarang Indonesia hampir 80% Muslim. Jadi nggak terlalu rumit, tapi rumit juga sih gitu. Rumitnya kenapa? Karena ada yang kalau di film tuh Islam KTP gitu, ada filmnya. Nah, tapi ya itu perjuangan juga buat para ulama, para ustadz di zaman sekarang. Intinya terus bersatu ya, terus bersatu, bersaudara, rangkul mereka-mereka yang masih jauh dari jalan Allah, itu aja. Yuk kita lanjut lagi. Ini sepertinya udah mulai nyampe nih. Udah mulai nyampe apa udah mulai dekat ya? Iya, ini Bang. Oh, subhanallah. Kita ke gua ini lagi. Subhanallah. Ini gua ini agak spesial bagi saya. Kenapa spesial bagi saya? Karena auranya agak berbeda ya. Luar biasa. Dan ini kalau untuk tafakur di sini, riadoh di sini cukup menarik. Kenapa? Karena lebih hening di sini. Lebih hening, tidak terlalu banyak orang. Jadi kita bisa berzikir di sini. Harus dipahami,
saat kita berzikir di tempat ini bukan berarti kita meminta kepada gua, bukan, itu salah besar. Iya. Itu salah besar. Jadi gua ini adalah sebagai mediasi ya. Mendekatkan diri kepada Mediasi, karena di gua ini kan sepi, sunyi, jauh dari kebisingan, sehingga kita bisa mudah berkonsentrasi. Itu tujuannya ke situ. Jadi Adan lagi. oh, ada lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli wilayah. Assalamualaikum ya ahli wilayah. Kita masuk ke lubang ini. Hati-hati karena ini sangat pas sekali di badan. Tangannya kejedot. Jadi harus waspada, hati-hati. Yuk masuk. Pulang. Udah nyala, masih nyala. Nah ini dia, kita sudah masuk di dalamnya. Nah, ada yang unik sini. Ayo kita lanjut lagi sini. Wah, auranya sangat luar biasa di sini. Di sini buat berzikir, tafakur, di sini riyadhah. Saya rasa cukup menarik ya. Untuk para pecinta, para penghayat zikir, pecinta zikir, di sini nikmat sekali karena sunyi dan sepi. Jadi nggak akan terganggu dengan kebisingan. Hanya ada suara air yang gemericik turun dari atas. Wah, ini seperti singgasana ya. Ada ruangan mungkin ya Pak? Silakan. Jadi di dalam sana ternyata ada ruangan, dan ini agak dalam kayaknya. Ini lubang lagi kayaknya. Yang nyambung. Lampu dong. Ini ada air di sini. Oh situ. Kita lanjut lagi. Yuk kita lanjut lagi sini. Jadi ini ada sumur, ada air endapan dari atas mungkin. Nah, jadi di sini biasanya dipakai untuk cuci muka. Kita tunggu, saya coba cuci muka di sini ya. Wow, subhanallah, airnya jernih sekali ya. Airnya jernih di sini. Saya coba cuci muka biar seger. Airnya segar banget. Dingin. Ini kalau air seperti ini bisa diminum juga. Kenapa? Bersih sekali. Ada kepitingnya satu merah. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi mungkin. Sepertinya ini tempat yang terakhir kita kunjungi ya. Kenapa? Apa masih ada lagi ya? Udah. Aduh, kita sudah berwisata religi di sini. Tapi kalau makamnya udah. Iya. Ini di Gua Saparwadi. Jadi di Tasik ya keberadaannya. Silahkan di Google Map juga ada. Kalau yang mau berwisata ke sini, ada di Google Map juga. Ketik aja Gua Pamijahan, bisa nyampe ke sini insya Allah. Bisa langsung sampai. Tinggal niat dan keberanian. Lihat, indahnya. Luar biasa sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ini kita menuju yang tempat terakhir kita berkunjung berziarah di sini. Ini khusus tempat tafakur ya, tempat riyadhah di sini. Nyaman sekali karena sepi. Mungkin kita sudahi dulu, nanti kita lanjutkan lagi ke lokasi lainnya. Yang mau berkunjung ke sini silahkan. Ya, ada di Tasikmalaya. Sangat terkenal sekali. Itu aja mungkin. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih banyak. Terus doakan dan dukung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai juga perjalanan kami
Dan kami mendapatkan banyak sekali pelajaran dan mendapatkan inspirasi bahwasanya perjuangan itu tidak mudah. Terlihat dengan jejak-jejak yang ada di sini. Di masa lalu ingin berkumpul untuk ngaji bersama, itu ada di dalam gua. Mungkin karena di saat itu kurang aman bagi kita, karena Muslim di saat itu minoritas sekali. Tetapi dengan kearifan, kebijaksanaan para ulama zaman dulu, subhanallah, perjuangan syiar beliau-beliau membuahkan hasil yang cukup besar, yang cukup signifikan di saat itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita menjadi Muslim. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang baik. Ya Allah, semoga aku atau keturunanku bisa menjadi seperti beliau-beliau, para pejuang agama-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku malu. Sudah berbuat apa aku untuk-Mu ya Allah? Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Semoga kami bisa menjadi yang terbaik untuk-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.